Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillaha haitsuma kunta wa aqbil sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa adkhilna bi rahmatika min ibadika as-shalihin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan fillah wal akhwat fillah, hafidhakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban sebagai hambanya, salah satunya yaitu sholat maghrib. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Semoga dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu kita dengan berjamaah, maka fadilah jamaah semoga bisa kita dapatkan, sehingga surganya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Bapak, ibu-ibu, ikhwan fillah wal akhwat fillah, hafidhakumullah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah melazimi, menetapi, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Semoga termasuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan fillah wal akhwat fillah, hafidhakumullah. Ini pertama kali Pulau Sewangberdi. Ini perlu kenalan apa bukan? Tak kenal maka kenalan. Nama ini sebagai, ya semoga sebagai penyambung silaturahim, karena semakin kita banyak ikhwan, banyak saudara seiman, insyaallah kita saling bisa memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akhiru min asdiqais sholih fa innahu syafi'un yaumal qiyamah. Memperdanyaklah kalian teman-teman soleh. Diperdanyaklah berteman dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik. Fa innahu syafi'un yaumal qiyamah, karena nanti teman yang baik itu di yaumil qiyamah bisa saling memberikan syafaat. Misalnya muli kula sing mlebet neraka kok panjenengan mlebet surga nggih. Jenengan menyebut nama saya untuk bisa ikut jenengan dan swarga. Meskipun nanti saya nggak tahu nama dengan sedaya ini. Kenalan dengan kita di kelas sekalipun.
Jadi nama saya Hamid Syarifuddin. Nama Hamid Syarifuddin. Kemudian kalau asal dari daerah kelahirannya saya dari Yogyakarta. Yogyakarta, lebih tepatnya di desa Parang Tritis. Mungkin panjenengan sering main ke pantai Parang itu, dan itu desa saya. Mungkin pas mereka kan pakai permawon. Nek pas temuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan fillah wal hafidin, hafidhumullah. Sekarang kali. Semoga dengan nama dan asal tadi bisa kita saling berikan syafaat di yaumul qiyamah. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan pengajian rutin ini yang semoga Allah muliakan. Kita saat ini adalah masih berada di bulan Syawal. Yang bulan Syawal ini adalah bulan setelah bulan Ramadan. Kalau secara maknanya bulan Syawal itu bulan peningkatan. Ya, kenapa peningkatan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentarbiyah kita selama sebulan penuh, yaitu di bulan Ramadan, dengan tarbiyah yang luar biasa, yang masya Allah kaum muslimin atau kita itu di bulan Ramadan betul-betul menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 193 yang mungkin saya yakin sudah banyak dengan saya hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kita siam Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kita semua ini menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa. Kenapa bertakwa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa ini menjadi salah satu penjamin, menjadi penjamin bagi kita agar kita ini mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, kondisi kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah kondisi kita di bulan Ramadan. Biasanya pun bukan ketok jamaah, mesti di bulan Ramadan itu ketok jamaah, meskipun mungkin di awal dan di akhir, tapi ketok. Jadi kondisi orang bertakwa itu adalah kondisi kita di bulan Ramadan. Maka kalau kita bisa membiasakan diri di luar bulan Ramadan sebagaimana kondisi kita di bulan Ramadan, maka ayat berikutnya Allah menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Potongan yang terakhir ini seakan-akan kita ini dipaksa oleh Allah agar pokoknya kamu itu mati harus dalam keadaan muslim. Padahal kematian itu rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mati, di mana kita mati, kapan kita mati, kondisi kita seperti apa, kita nggak tahu. Itu misteri, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang tahu. Bahkan malaikat maut pun nggak tahu. Hanya Allah yang
Nah, kenapa kok setelah Allah berfirman ittaqillaha haqqa tuqatih, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Karena bagi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaan dia ketika hidup. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW, man asya ala syai'in mata alaihi. Barang siapa, jadi beliau menjelaskan dengan hadis dalam menafsirkan ayat tadi. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, mata alaihi, maka Allah akan ambil nyawa dia dalam kebiasaannya. Maka kalau kita membiasakan diri dengan kebiasaan takwa, yaitu sebagaimana kebiasaan kita di bulan Ramadan, kita biasakan takwa itu di bulan-bulan juga setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian bulan ke-7 Rajab, kemudian Sya'ban, ketemu lagi bulan Ramadan. Sebulan setelah bulan Ramadan kita biasakan kehidupan kita dengan kebiasaan takwa, maka insya Allah Allah akan mencabut nyawa kita ini dalam kondisi kita dalam kebiasaan takwa. Kenapa itu ngapunten? Kita sudah hafal lafaz tahlil la ilaha illallah. Rasulullah menyampaikan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk surga. Nah, kita di akhir hayat kita kok bisa melafazkan la ilaha illallah itu bukan kemudian sesuatu yang mudah, sesuatu yang kemudian misalkan wah saya ini sudah hafal tahlil la ilaha illallah agar saya nanti ketika meninggal melafazkan lafaz la ilaha illallah, maka seluruh isi rumah saya ini akan saya tempel lafaz la ilaha illallah agar nanti ketika saya pas meninggal melihat la ilaha illallah saya melafazkan la ilaha illallah. Belum tentu, meskipun kita tempel seluruh rumah kita dengan lafaz-lafaz tahlil, belum tentu di akhir hayat kita bisa melafazkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau la ilaha illallah itu tidak menjadi kebiasaan yang sering kita lafazkan, maka ya sulit sekali untuk melafazkan itu. Tapi kalau kita sering melafazkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka insya Allah kebiasaan kita melafazkan tahlil itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk kita lafazkan juga ketika akhir hayat kita. Karena man asya ala syai'in maka alaihi. Dengan siapa yang hidup atas suatu kebiasaan, maka Allah akan matikan dia dalam kebiasaan itu. Kemarin di bulan Ramadan ada salah satu wali santri di sebuah pondok pesantren yang masya Allah beliau ini mendapatkan karunia yang luar biasa. Jadi beliau sepertinya menjemput putranya pulang, kemudian sholat di Masjid Agung Sukoharjo, sholat subuh berjamaah. Ketika itu di bulan Ramadan, pas hari Jumat, waktunya setelah subuh, pas mendengarkan kutum subuh, dan itu di masjid. Itu qadarullah Allah mencabut nyawa beliau. Jadi kalau Bapak tadi dicabut nyawanya oleh Allah di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia. Karena di antara salah satu tanda kesyahidan itu diwafatkan di hari Jumat di bulan Ramadan dan plus di masjid. Masya Allah. Ini bukan sembarangan orang mesti. Gak mungkin orang yang di masjidnya cuma pas Jumatan sama Idul Fitri, Idul Adha, kemudian bisa mati di masjid, gak mungkin. Mesti bapak ini adalah sosok yang betul-betul melazimi masjid, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu di
masjid, kecuali itu karena udah syar'i. Jadi pasti hatinya itu mu'allaqun bil masjid, terikat dengan masjid. Sehingga Allah karuniakan kematian yang luar biasa. Padahal kondisinya itu sehat, kesaksian dari orang itu kondisinya sehat. Jadi kematian itu adalah misteri dan kita bisa mendapatkan kematian yang mulia, kematian yang husnul khotimah apabila tadi kita membiasakan diri dengan kebiasaan takwa, dengan kebiasaan Islami. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang merupakan bulan tarbiyah bagi kita, mentarbiyah kita untuk terlahir jadi orang yang bertakwa. Maka mari sama-sama kebiasaan takwa itu, kebiasaan takwa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan itu kita jaga sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Insya Allah kalau kita membiasakan diri kita dengan kebiasaan sebagaimana kita di bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan malam hari ini ada satu materi yang aslinya pengen kami bahas, cuma sepertinya kalau saya bahas materi ini tidak cukup. Aslinya saya harus masuk tahu satu materi yang ini salah satu materi yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin, yaitu seputar ghibah. Ghibah ini materi yang harus diketahui oleh semua kaum muslimin. Karena ghibah ini penyakit yang hari ini bisa jadi sangat mudah menjangkiti kaum muslimin. Ini kalau saya sampaikan terus waktunya tidak cukup, harus ada pertemuan lagi masalahnya. Jadi kali ini pertemuan perjalanan dan kelola terakhir ya. Saya sampaikan ghibah ini, nanti khawatirnya tidak cukup, malah nanti dengan penasaran. Nah kemarin juga ya. Kepada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kami lanjut dengan materi yang lain agar apa yang kita sampaikan juga tuntas di hadapan jamaah sekalian, sehingga kalau ilmu itu disampaikan tuntas, maka insya Allah kita pun bisa mendapatkan kemudahan untuk mengamalkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu materi yang ingin kami sampaikan, kami mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan lagi-lagi masih berkaitan dengan takwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 itu Allah menjelaskan kepada kita sosok orang yang bertakwa. Jadi ini loh sosok orang yang bertakwa itu seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali menjelaskan kepada kita sosok yang bertakwa, Allah mengawali dengan lafaz yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ini Allah mengawali ayat 133 yang menjelaskan kepada kita sosok orang yang bertakwa dengan kalimat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kalian ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Wa jannatin, dan bersegeralah kalian menuju surganya. Arduhas samawati wal ardh, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Jadi Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang luasnya sangat luas sekali. Kalau nanti kita membahas tentang surga itu, masya Allah, nikmat surga itu bagaimana itu, masya Allah, sangat nikmat sekali. Yang nikmat itu tidak akan bisa dirasakan
oleh orang yang tidak masuk surga. Uiddat lil muttaqin, yang mana ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ampunannya Allah dan surganya Allah itu hanya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Seorang yang sudah mengaku, sudah bersyahadat, mengaku bahwa la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian sudah mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya, maka jika dia betul-betul melazimi kedua kalimat itu, maka itulah, di kondisi itulah dia menjadi orang yang bertakwa. Nah, melazimi kalimat itu, melazimi kalimat la ilaha illallah, kemudian Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah wa abduhu, inilah yang dinamakan dengan takwa. Setelah kita mengaku la ilaha illallah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, kalau kita melazimi dua lafaz ini, maka itulah takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ampunan Allah dan surganya Allah hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sosok seperti apakah orang yang bertakwa di sini yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 133 ini? Maka Allah jelaskan di ayat berikutnya, yaitu ayat 134 dan 135. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang alladzina yunfiquna fis sarra', orang yang mereka menginfakkan hartanya fis sarra' ketika kondisi lapang. Di mana yunfiquna fis sarra' ini dinasirkan oleh beliau Imam Ibnu Katsir, beliau menyampaikan in aisaru aktsaru minan nafaqah. In aisaru aktsaru minan nafaqah. Jadi ketika mereka ini dilapangkan, dimudahkan dalam urusan rezekinya, wabil khusus harta, secara spesifik rezeki harta, aktsaru minan nafaqah, mereka ini memperbanyak untuk memberikan infak, baik infak kepada keluarganya ataupun infak kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Nah, pasti di di antara kita ada yang aisaru fi arizki wabil khusus filman. Pasti ada di antara kita ini yang dilapangkan dalam rezeki hartanya, itu pasti. Karena memang kaya dan miskin itu sudah menjadi sunatullah. Tidak mungkin semua orang di dunia ini secara harta itu kaya semua, nggak mungkin. Karena kalau semua orang di dunia ini kaya, ini dunia ini nggak seimbang. Nggak seimbang. Kok bisa? Coba panjenengan misalkan punya gawe, jenengan bangun rumah, kira-kira nek wongipun sedayanipun sugih, kira-kira nek wong ewang gawe omah prun mboten? Mesti kangelan ya, mencari orang untuk membantu kita buat rumah mungkin akan kesulitan, karena semua orang sudah kaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tahu kondisi kehidupan manusia. Maka sunatullah, Allah menciptakan manusia, ada yang nanti kaya, ada yang miskin, ini untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Dan masya Allahnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia ada yang kaya dan miskin itu sudah satu paket dengan syariatnya. Makanya ada syariat yang namanya sedekah, ada syariat yang namanya infak, ada syariat yang namanya zakat.
Kita tidak akan mungkin bisa menunaikan syariat zakat, tidak akan mungkin bisa menunaikan syariat sedekah, tidak akan mungkin bisa menunaikan syariat infak ketika di dunia ini tidak ada orang miskin. Makanya jangan sampai kita ini dengan orang miskin kemudian benci minta ampun, mentang-mentang kita kaya kemudian kita benci dengan orang miskin. Jangan. Dolim kita. Jika kita kaya kok benci dengan orang miskin, itu dolim. Kita dolim. Karena orang miskin adalah orang yang mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang yang kaya. Dengan catatan orang miskin ini orang yang bertakwa. Karena Rasulullah kami berdoa, ya Allah, kumpulkanlah aku dengan barisan orang-orang miskin di akhirat kelak. Karena orang miskin itu hisabnya ringan dibandingkan orang kaya. Hisabnya lebih cepat dibandingkan orang kaya. Selama orang miskin tadi bertakwa. Ini orang miskin yang sombongnya minta ampun nih, kami mau. Kita orang miskin yang bertakwa itu hisabnya lebih cepat dibandingkan orang kaya. Karena orang kaya meskipun dia orang yang bertakwa, tetap semua halnya dihisab. Motornya untuk apa, mobilnya untuk apa, emasnya untuk apa, ditanyakan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang kaya kok mencintai orang miskin, maka Masya Allah itu akan mempermudah hisabnya. Hisab yang lama itu akan terasa mudah ketika orang kaya itu senang dengan orang miskin, suka menolong orang-orang miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karakter pertama orang yang bertakwa adalah yunfikuna fis-sarra. Mereka yang ketika diberikan kelapangan harta, maka mereka menginfakkan harta tersebut. Baik infak kepada keluarganya maupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Wadorra, dan menginfakkan hartanya di kala sempit. Tidak hanya ketika lapang, di kala sempit pun mereka juga menginfakkan hartanya. Di sini Ibnu Katsir menjelaskan makna wadorra, yunfikuna fis-sarra wadorra. Dalam kalimat wadorranya adalah wa in aksaru lam yahtahiru minal ma'rufi syai'an walau qalla. Jadi ketika dalam kondisi sempit, qadarullah mungkin kondisi hartanya sedang sempit atau mepet misalkan, lam yahtahiru minal ma'rufi syai'an walau qalla, maka orang itu tidak akan meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun kebaikan itu sifatnya remeh. Kalau mungkin kita bawa ke dimensi infak tadi, tetap akan berinfak meskipun nominalnya lebih kecil dibandingkan ketika dia dalam kondisi lapang. Mungkin ketika lapang dia infaknya mungkin bisa 2 juta per bulan misalkan. Dan kebetulan mungkin kondisinya sempit, maka kemudian dia tetap berinfak meskipun nominalnya mungkin 10.000 misalkan, tapi dia tetap berinfak. Jadi yunfikuna fis-sarra'i wadorra, terus berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Sedangkan kalau kita bersedia infak ketika kondisinya lapang, ketika tidak kondisi lapang versi kita, tidak kondisi lapang versi kita, maka kadang kita untuk mengeluarkan infak meskipun kecil itu mungkin berat, mungkin terasa berat. Maka kalau kita dalam kondisi yang mungkin tidak lapang tadi, dalam kondisi sempit tadi, kok kita terasa berat, aslinya mampu, cuman kita merasa berat karena ya hawa nafsu kita yang membuat kita merasa berat, padahal kita mampu. Infak 1.000, 2.000, 5.000 kita mampu, tapi kadang kita merasa berat karena tadi hawa nafsu kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi sempit aslinya kita mampu tapi kita merasa berat, dan kita kalau kita tidak mengeluarkan infak itu, maka kita belum termasuk dari kategori orang-orang yang yunfikuna fis-sarra'i wadorra, yang berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Tapi kalau kita dalam kondisi sempit tadi, kita mampu, kemudian dalam kondisi sempit dan kita mampu itu dalam artian kita tidak merasa berat, meskipun tadi infaknya cuma 5.000, tapi kita keluarkan
Sudah 5.000 tidak mengapa, karena kondisi saya sedang sempit. Saya keluarkan 5.000. Maka insya Allah dalam kondisi sempit kok kita tetap mengeluarkan infak kita, maka insya Allah kita termasuk orang yang Allah firmankan dalam ayat ini, yunfiquna fis sarai wa dharra. Karena karakter orang yang takwa adalah dia benar berinfak. Kemudian karakter yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang dia berusaha dengan sekuat tenaga menahan amarah dalam hatinya ketika mendapatkan keburukan atau gangguan dari orang lain. Karena sebaik-baik orang itu mesti ada saja yang benci. Saapik-apiknya wong itu mesti wonten sing boten seneng, mesti. Dan sejelek-jelek orang mesti wonten sing seneng. Itulah indahnya dunia, Pak. Dan dunia seperti itu, apik sebaik-baik orang itu mesti ada yang benci dengan dia, dan sejelek-jelek orang mesti ada yang senang dengan dia. Maka orang yang bertakwa ketika dia mendapatkan gangguan atau keburukan dari orang lain, tak mungkin dicela atau mungkin dizalimi atau mungkin dihindari dan sebagainya, maka pertama yang dia lakukan bagaimana dia al-kadhim al-ghaidh, yang menahan amarah dalam hatinya. Karena orang yang ketika mendapatkan keburukan atau gangguan tadi kok bisa menahan amarahnya, maka insya Allah dia akan bisa bersabar. Nah, ketika dia sudah bisa bersabar, insya Allah dia akan bisa bersikap benar menghadapi gangguan atau keburukan itu. Karena ketika orang mendapatkan keburukan, mendapatkan gangguan, kemudian dia tidak bisa menahan amarahnya, tidak bisa bersabar, maka sangat mungkin bisa dipastikan dia tidak akan bersikap benar menghadapi gangguan dan keburukan dari orang lain itu, sehingga muncullah permusuhan, muncullah saling berkelahi dan sebagainya. Maka manasul muslimnya waktu yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marah itu sifat manusiawi yang ada pada diri kita. Marah itu sifat manusiawi yang ada pada diri kita. Ketika kita bisa mengendalikan marah, maka itulah, di saat itulah kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan marah, maka di saat itu pula kita belum bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga, yang kedua wakil ini itu menahan amarah dalam hatinya, sehingga dia nanti bisa bersabar. Kemudian dengan dia bisa bersabar, maka dia akan bisa bersikap benar ketika menghadapi keburukan dari orang lain atau gangguan dari orang lain. Sehingga insya Allah bisa akan terkikis yang namanya sifat dendam, sifat permusuhan dan sebagainya. Kemudian wal afina 'anil nas. Karakter yang ketiga adalah wal afina 'anil nas. Suka memaafkan di antara manusia. Karakter orang yang bertakwa adalah orang yang dia suka memaafkan di antara manusia. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kadang kita ini lupa kalau Allah sudah melarang kita untuk ghibah. Kadang kita ini lupa Allah sudah melarang kita untuk berbohong. Kadang kita lupa Allah sudah melarang kita untuk tidak meninggalkan sholat. Kadang kita lupa bahwa Allah melarang kita untuk berbuat kezaliman. Makanya karena kita ini sering lupa, makanya kita ini banyak salahnya, banyak dosanya. Dan tentu karena manusia ini sering lupa, kemudian sehingga banyak salah dan dosanya, maka sangat mungkin antara satu dengan yang lainnya itu terjadi yang namanya saling ini saling melukai atau saling berbuat keburukan atau saling berbuat dosa dengan saudara. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang dengan saudara seimannya,
dengan saudara se-Islamnya dia akan memaafkan. Makanya momen Idul Fitri itu momen yang sangat pas untuk kita saling memaafkan. Karena dan memang masya Allahnya kita memang di Indonesia ini punya tradisi ketika Idul Fitri memang gunakan untuk bermaaf-maafan. Ujung sana dan sini saling bersilaturahim. Karena memang memaafkan itu bukan hal yang mudah, Pak Ibu. Memaafkan itu bukan hal yang mudah. Apalagi memaafkan orang yang berutang dengan kita, ditagih nyaur-nyaur. Makanya salah satu cara kita menagih utang kepada orang yang berutang dengan kita sudah lama nggak nyaur-nyaur, itu mungkin momennya ya pas Idul Fitri itu. Jadi salah satu momen untuk kita menagih utang. Karena Bapak Ibu, nagih utang itu bukan keburukan. Nagih utang itu kebaikan yang kita sampaikan ke saudara kita. Yang penting nagihnya dengan cara yang baik ya. Nagihnya bawa parang ya, itu keburukan. Kalau nagihnya dengan cara yang baik, itu kebaikan yang kita sampaikan ke saudara kita. Karena kalau saudara kita yang punya utang itu tidak nyaur-nyaur, padahal dia mampu untuk nyaur utang, mereka zalim. Bagaimana sabda Rasulullah, makul ghaniyun pun, orang yang punya hutang kemudian dia mampu untuk membayar hutangnya namun dia tidak bayarkan hutangnya, zulmun itu kedzaliman. Dan kedzaliman itu dzulumatun yaumil qiyamah. Kedzaliman itu jadi kegelapan di hari kiamat. Dan orang yang meninggal dalam kondisi dia punya hutang, tapi dia orang yang baik, tapi dia meninggal dalam kondisi punya hutang, maka dia tidak akan bisa masuk pintu surga. Dia akan tertahan di depan pintu surga, menunggu orang yang dihutangi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menagih utang dengan cara yang baik itu adalah kebaikan untuk saudara kita. Nah, kayak ngapunten sing utang ya ampun kelewatan, nyautang ya segera, sakit nyaur ya disaur kan. Jangan menunda-nunda untuk menyaur utang. Kasihan saudara kita. Karena hari di Indonesia ini kasusnya ini orang yang dihutang ini malah kayak orang yang bersalah. Harusnya yang sering datang itu adalah orang yang berhutang. Tapi di Indonesia ini kasusnya malah lucu. Yang sering datang malah orang yang dihutangi. Kan kok balik ini. Harusnya yang sering datang, yang sering mengunjungi itu orang yang menghutang. Orang yang menghutang sering mengunjungi orang yang dihutangi. Harusnya seperti itu. Sesuai syariatnya seperti itu. Maka kalau ada di antara kita kok yang terjadi kebalikannya, yang dihutangi itu malah sering datang ke tempat yang hutang, itu harusnya tidak sesuai dengan syari. Makanya yang punya hutang ampun keganten. Mana kita berusaha untuk melunasi hutang kita. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan di antara manusia. Di momen Syawal sebagai momen untuk bermaaf-maafan, maka ini momen yang menguatkan syariat yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 134 ini. Wal 'afina 'anil nas, saling memaafkan. Dan insya Allah ketika momen Idul Fitri, insya Allah kita semua sudah saling maaf-maafan dan sudah tidak ada dosa di antara kita. Makanya jangan sampai pas momen seperti itu kok kemudian tidak memaafkan saudaranya, jangan. Tapi bagaimana kita memaafkan? Itu kan tanda kita takwa. Maka setelah Ramadan momennya bermaaf-maafan, maka itulah takwa. Makanya jadi orang yang suka memaafkan, mari kita rawat sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya. Dan kita biar lagi tambah jadi orang yang pemaaf lagi dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 3 karakter yang Allah sampaikan seputar sosok orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang dan sempit. Yang kedua, orang yang berusaha menahan amarahnya. Yang ketiga, orang yang suka memaafkan di antara manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik.
Kemudian karakter yang keempat, Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, ayat 135. Yang ayat 134 itu 3 karakter ini, 3 karakter itu. Dan karakter yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang jika mereka melakukan fahisyah. Fahisyah di sini ditafsirkan al-kafirah, yaitu dosa-dosa besar. Au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri. Ditafsirkan di sini adalah as-saghirah. Jadi orang yang melakukan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil, idza fa'alu fahishatan au dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka ini segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu takwa itu ada dalam hati kita. Maka ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, itu kerasa hati kita. Hati kita kerasa, oh ini salah, oh ini dosa. Maka ketika orang itu merasa bahwa ini itu salah, yang saya lakukan itu dosa, kemudian dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah karakter orang yang bertakwa. Kemudian wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, karena orang itu yakin bahwa hanya Allah lah yang akan mengampuni dosa-dosanya, karena Allah Maha Pengampun. Dan di ayat yang terakhir, di potongan ayat yang terakhir, dalam termasuk menyambung dengan karakter yang keempat ini, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ketika orang itu takwanya ada dalam hatinya, kemudian dia melakukan salah, melakukan dosa, maka dia akan merasa, kemudian dia akan mengingat Allah, kemudian akan meminta ampun pada Allah, kemudian walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka ini tidak akan terus-menerus ala ma fa'alu, berada pada apa yang mereka lakukan, yaitu keburukan itu atau maksiat itu atau dosa itu, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka dalam kondisi tahu bahwa itu dosa, bahwa itu maksiat. Jadi itu kalau kita ketika sudah tahu ini salah, ini dosa, ini maksiat, kok kita setelah kita tahu itu kok kita terus-menerus dalam kondisi itu, terus melakukan dosa itu, terus melakukan maksiat itu, nah, berarti belum ada takwa dalam hati kita, dalam diri kita belum ada takwa. Tapi kalau kita sudah tahu itu dosa, itu maksiat, kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda bahwa kita bahwa takwa itu ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampun bel ini bel nomor ini salah lisan, bel berindikasi ya. Jadi ada 4 karakter orang yang bertakwa yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Lagi yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya di saat lapang dan sempit. Yang kedua, orang yang berusaha menahan amarah dalam hatinya. Kemudian ketika mendapatkan gangguan atau keburukan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah orang yang suka memaafkan di antara manusia. Dan yang keempat adalah orang yang ketika mereka melakukan dosa besar atau dosa kecil, dan mereka tahu itu dosa besar dan dosa kecil, maka mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Ini ya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga 4 karakter takwa ini ada pada diri kita setelah kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Sehingga di bulan-bulan berikutnya ketika
jika takwa ini menjadi kebiasaan kita, maka insya Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun tadi akan kita dapatkan. Insya Allah kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, mendapatkan husnul khotimah. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.